Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan pertemuan kita membahas tentang vektor. Kemarin kita sudah membahas konsep vektor dan sekarang kita akan membahas tentang operasi vektor. Nah, yang akan kita pelajari hari ini yang pertama ada perkalian vektor dengan sebuah skalar, penjumlahan dua vektor, selisih dua vektor, dan teorema titik tengah. Nah, sebelum Ibu lanjutkan, Ibu akan membahas kuis minggu lalu. Ya, pertanyaan pertama, apakah titik merupakan sebuah vektor? Oke, kebanyakan dari kalian menjawab, titik bukan vektor. Nah, Ibu suka jawaban kalian karena alasannya nyambung. Karena alasannya tidak memiliki nilai dan tidak memiliki arah. Tapi apa benar sih titik itu tidak punya nilai dan tidak punya arah? Nah, ternyata titik adalah sebuah vektor. Besarnya atau nilainya sama dengan 0. Jadi walaupun 0, dia itu punya arah. Nah, kemudian arahnya kemana? Arahnya tak tentu atau ke segala arah. Nah, vektor yang demikian disebut dengan vektor 0, yaitu vektor yang titik awal dan titik ujungnya berhimpit. Kemudian untuk notasinya biasa dituliskan dengan vektor O atau AA atau BB tergantung nama titiknya. Titik awalnya A, titik ujungnya A, berarti kan AA gitu. Kemudian soal yang kedua, apakah vektor-vektor di bawah ini merupakan vektor posisi? Nah, di sini kan ada dua vektor ya, kalian jawabnya satu persatu. Misalkan vektor B, vektor posisi karena apa? Vektor A, vektor posisi karena apa gitu. Ya, jadi yang vektor posisi sudah jelas yang A ya. Karena dia titik awalnya ada di pusat koordinat, sedangkan yang B bukan vektor posisi karena titik awalnya bukan di koordinat. Oke, sekarang kita langsung ke operasi vektor bagian yang pertama, yaitu perkalian vektor dengan sebuah skalar. Nah, apa sih itu skalar? Jadi skalar itu adalah sebuah bilangan real, bilangan biasa. Bilangan real, memang ada Bu bilangan yang nggak real, ada dong. Nah, tapi kita nggak akan bahas itu. Oke, jika K adalah skalar dan vektor A adalah sebuah vektor, maka perkalian KA akan menghasilkan suatu vektor yang panjangnya K kali panjang vektor A. Jika K-nya lebih besar 0 atau positif, maka arahnya sama dengan vektor A. Tetapi jika K-nya kurang dari 0 atau negatif, maka arahnya berlawanan dengan A. Nah, sekarang misalkan Ibu punya vektor A, arahnya ke sana ya. Maka yang dinamakan perkalian skalar 2A adalah vektor yang arahnya sama dengan A karena K-nya positif ya, 2, dan panjangnya 2 kalinya. Kemudian kalau setengah A berarti positif juga ya, karena lebih dari 0. Arahnya berarti sama dan panjangnya setengahnya. Kalau min 2A, nah ini kan min 2 kurang dari 0 negatif, maka arahnya berlawanan dan panjangnya 2 kalinya. Bisa dipahami? Apakah vektor yang positif itu selalu yang menghadap atau serong ke atas? Enggak ya. Misalkan ini yang pink itu vektor B, kan arahnya ke bawah. Maka negatif dari vektor B itu ya kebalikannya vektor B, berarti arahnya ke atas. Jadi yang namanya vektor yang positif itu nggak mesti yang ke atas atau serong ke atas ya. Kemarin kenapa ke atas? Karena kita berbicara di koordinat kartesius. Dimana kalau di koordinat kartesius itu yang positif y-nya ya ke atas, x-nya ya ke kanan. Tapi kalau ini kan kita udah nggak berbicara di bidang koordinat kartesius, berarti boleh aja vektor yang menghadap ke bawah itu vektornya positif. Bisa dipahami ya? Oke, sekarang yang selanjutnya, sifat-sifat perkalian vektor dengan skalar. Jika K dan M adalah sebuah skalar, kemudian vektor A dan vektor B adalah vektor, maka berlaku ya, ini sifat-sifat perkalian vektor hampir sama dengan perkalian dengan bilangan biasa.
K dikali min A ya sama aja dengan min KA, dan seterusnya. Sambil kalian baca ya. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian yang kedua, yaitu penjumlahan vektor. Vektor itu bisa dijumlahkan. Oke, misalkan ada vektor A dan ada vektor B. Nah, bagaimana sih kita menjumlahkan vektor A ditambah vektor B? Oke, jika dua vektor dijumlahkan, maka akan menghasilkan vektor baru yang disebut dengan vektor hasil atau resultan. Untuk menjumlahkan dua vektor, kita dapat menggunakan metode segitiga atau metode jajar genjang. Kenapa namanya segitiga sama jajar genjang? Karena nanti bentuknya ada segitiganya dan ada jajar genjangnya. Oke, sekarang yang pertama dulu metode segitiga. Caranya adalah tempatkan titik awal salah satu vektor berhimpit pada ujung vektor lainnya. Jadi nanti ujung vektor ketemu sama titik awal vektor yang lainnya. Misalkan ini vektor A, ujungnya kan di situ ya. Nah, bertemu dengan titik awal vektor B. Jadi, tadi vektor A-nya arahnya horizontal, kemudian vektor B-nya tadi nyerong. Maka hasil dari vektor A ditambah vektor B adalah titik awal ketemu dengan titik ujung. Oke, itu namanya vektor A ditambah vektor B. Bu, itu kan kita menggambar A-nya dulu. Kalau menggambar B-nya dulu boleh nggak? Boleh aja. Berarti B-nya dulu kita gambar, serong ke kanan, kemudian baru A-nya. A-nya berarti kita tempatkan di situ. Ujung ketemu sama titik awal. Nah, kemudian hasilnya berarti dari titik awalnya B ke ujungnya A. Bisa dipahami? Oke, itu sama. Vektor A ditambah vektor B. Atau yang gambar kedua ini lebih tepatnya vektor B ditambah vektor A ya, karena kita menggambar B-nya dulu. Nah, sekarang misalkan kita bawa vektor tadi dan kita nyatakan dengan sebuah titik. Berarti vektornya kan sekarang namanya vektor AB, vektor BC, dan hasilnya itu vektor AC. Nah, secara aljabar, kalau kita menjumlahkan vektor AB ditambah BC, nah ini kan sama-sama B ya, berarti ada ujung dan titik awal yang berhimpit, maka vektor hasilnya ya ini, AC. Jadi kalau misal ada PQ ditambah QR, berarti hasilnya PR, seperti itu. Sekarang metode yang kedua, jajar genjang. Caranya, kalau tadi segitiga itu ujung ketemu sama titik awal, kalau yang metode jajar genjang, titik awal ketemu dengan titik awal juga. Nah, misalkan tadi vektor A ini dan vektor B-nya serong ya, maka titik awalnya kita posisikan berhimpit. Nah, kemudian hasilnya bagaimana? Kalau tadi segitiga kan kita gampang ya, titik awal ditarik ke titik ujung. Tapi sekarang ini kan sisanya tinggal ujung-ujung. Nah, maka kita buat bantuan agar membentuk jajar genjang. Jadi kita tarik garis yang sejajar dengan A dan juga yang sejajar dengan B. Nah, hasilnya adalah ya titik temu dari perpanjangan garis putus-putus ini. Gitu. Bisa dipahami? Caranya berbeda, tapi hasilnya tetap sama. Nah, nanti kalian akan lama-lama memahami mana sih persoalan yang mudah diselesaikan dengan metode segitiga dan mana yang lebih mudah diselesaikan dengan metode jajar genjang. Contohnya ini, tentukan hasil penjumlahan semua vektor berikut. Oke, di situ ada vektor A, B, C, D. Nah, sekarang kita akan menjumlahkan semua vektor ini. Untuk menjumlahkan, kalian bebas boleh memilih dari vektor A dulu atau vektor C dulu, bebas. Sekarang kita mau mencoba yang urut dulu, A ditambah B ditambah C ditambah D. Nah, metodenya kira-kira gampang segitiga atau jajar genjang? Ya udah jelas segitiga ya, karena kalau jajar genjang
vektornya banyak, itu agak ribet. Oke, jadi langsung aja, ini vektor A-nya, kemudian ditambah vektor B-nya, miringnya ke sana, kemudian ditambah vektor C-nya, lurus ke atas, kemudian ditambah vektor D-nya. Nah, maka hasilnya adalah titik awal ketemu dengan titik paling ujung. Nah, ini yang dinamakan vektor A tambah vektor B tambah vektor C tambah vektor D. Nah, sekarang kalau misal kita menghitungnya mulai dari B, C, A, D. Sambil diingat ya, tadi vektor B-nya serong ke sana, C-nya lurus ke atas, A-nya miring ke sana, D-nya belok lagi ke sini. Nah, hasilnya berarti ini. Kita bandingkan, sama nggak? Nah, hasilnya itu sama. Kalau kalian mau membuktikan, silahkan kalian buat sembarang vektor di kertas yang kotak-kotak atau kertas trimin. Nah, kalau di kertas trimin kan arahnya jelas, panjangnya juga jelas. Nah, nanti kalian buktikan coba apakah kalau misal dibolak-balik, misal C tambah B tambah D tambah A, apakah hasilnya juga akan sama? Silahkan kalian buktikan sendiri, oke? Sekarang sifat-sifat penjumlahan vektor. Yang pertama komutatif ya. Tadi kan ketika kita menjumlahkan vektor A, B, C, D atau vektor B, C, D, A itu kan hasilnya sama, berarti dia komutatif. Atau bisa dibalik. Vektor A tambah vektor B ya sama dengan vektor B ditambah vektor A. Kemudian asosiatif. Ya, AB-nya A plus B dulu yang dikerjakan atau B plus C dulu yang dikerjakan itu hasilnya sama. Kemudian memiliki elemen identitas. Apa sih elemen identitas? Yaitu elemen yang jika dijumlahkan dengan suatu vektor maka hasilnya adalah vektor itu sendiri. Jadi vektor A ditambah dengan elemen apa yang hasilnya vektor A juga, ya otomatis adalah vektor 0. Oke, gitu ya. Jadi elemen identitas pada penjumlahan vektor adalah vektor 0. Sekarang bagian yang ketiga, selisih dua vektor. Nah, misalkan ini tadi, kalau penjumlahan kan gampang ya. Nah, kalau misal selisih, vektor A dikurangi vektor B, gimana? Atau vektor B dikurangi vektor A, gimana? Oke, sekarang yang perlu kita pahami adalah, ini seperti operasi penjumlahan biasa. Vektor A dikurangi vektor B itu sama dengan vektor A ditambah dengan negatifnya vektor B. Kalau ditambah, berarti tadi kita bisa menggunakan metode segitiga atau jajar genjang. Kalau negatifnya B, berarti tadi kebalikannya vektor B. Nah, yang vektor B dikurangi vektor A juga sama. Berarti sama dengan vektor B ditambah negatif dari vektor A. Oke, berarti ini kan tadi vektor A-nya, ini vektor B-nya. Karena kita butuh negatifnya, berarti kalau vektor B itu arahnya kebalikannya B. Vektor negatif B. Nah, kalau vektor negatif A berarti arahnya kebalikannya vektor A. Nah, sekarang yang pertama dulu. Vektor A dikurangi vektor B. Berarti sama aja dengan ini vektor A-nya ditambah dengan negatifnya vektor B. Berarti yang arahnya ke bawah ya. Nah, dengan metode segitiga, maka kita peroleh A dikurangi B itu adalah vektor yang hijau. Ya, arahnya dari titik awal ketemu dengan titik ujung. Sekarang yang B dikurangi A, maka vektor B itu arahnya ke atas ditambah dengan negatif vektor A, maka arahnya ke kiri. Nah, hasilnya berarti itu dari titik awal yang pink ke titik ujung yang kuning. Apakah A min B dan B min A itu sama? Panjangnya memang sama, tapi arahnya sama atau beda? Berbeda, berarti untuk pengurangan dia tidak komutatif. Sama seperti pengurangan bilangan biasa. 5 dikurangi 3
dengan 3 dikurangi 5 kan hasilnya berbeda. Oke, sekarang bagian yang terakhir, yaitu teorema nilai tengah. Perhatikan gambar berikut. Misalkan ada dua vektor yang titik awalnya berhimpit di titik O, di situ ada vektor OA dan OB. Kita misalkan vektor OA-nya itu adalah vektor A dan vektor OB-nya itu adalah vektor B. Kemudian ada titik P yang merupakan titik tengah AB sehingga membagi dua AB sama panjang ya, berarti AP sama dengan PB. Maka ya misalkan ini ada vektor P, kita dapat mencari vektor P. Gimana caranya? Nah, vektor P ini merupakan setengah kali dari vektor yang putus-putus ini. Nah, vektor yang putus-putus ini itu apa sih? Nah, ternyata vektor yang kuning yang putus-putus itu adalah hasil penjumlahan dengan metode jajar genjang ya, dari vektor A dengan vektor B. Maka vektor P-nya karena setengah dari OKI, maka vektor P-nya diperoleh dengan cara setengah dikali dengan vektor A ditambah vektor B. Nah, ini adalah teorema titik tengah. Untuk pembuktiannya kalian bisa cari di buku, di literatur, atau bisa juga cari di Google. Bisa dipahami? Ya, oke, sudah selesai. Thank you. Kalau ada pertanyaan, silahkan kalian tanyakan di grup WA ya. Kalau kalian sudah memahami ini, silahkan lanjutkan ke bagian latihan soal. Oke, terima kasih. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.